Apakah kamu penasaran dengan asal-usul tata surya? Video ini akan membawa kamu menjelajahi sabuk asteroid, zona penuh dengan ribuan asteroid yang menyimpan rahasia pembentukan planet dan sejarah alam semesta. Dalam video ini, kita akan membahas pengenalan sabuk asteroid mulai dari lokasi, ukuran, dan peran pentingnya dalam evolusi tata surya, serta proses pembentukan sabuk dari sisa planetesimal dan pengaruh gravitasi Jupiter. Lalu, beragam komposisi asteroid dan contoh asteroid terkenal seperti Ceres, Vesta, dan Pallas. Dan masih banyak lagi pengetahuan lainnya. Maka dari itu, mari kita mulai pembahasan kali ini. Malam hari di langit luar angkasa menyimpan ribuan titik cahaya, tetapi di antara keriuhan bintang tersembunyi sebuah zona misterius, sabuk asteroid. Bayangkan, di antara jarak antara Mars dan Jupiter terdapat ribuan batu dan logam yang tersisa dari masa pembentukan tata surya. Inilah sabuk asteroid, tempat yang menjadi saksi bisu awal mula planet-planet terbentuk. Dalam beberapa detik ke depan, kita akan mengungkap bagaimana zona ini memberikan petunjuk tentang sejarah alam semesta, dan mungkin menjadi kunci untuk memahami asal-usul planet-planet kita. Sabuk asteroid terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, membentang sekitar 2,1 hingga 3,3 astronomical unit dari matahari. Ukurannya begitu luas, bahkan sebagian asteroid di sini memiliki bentuk dan komposisi yang sangat beragam, mulai dari batuan kasar hingga logam mulia dan senyawa karbon. Dengan mengenal sabuk asteroid, kita tak hanya memahami sejarah tata surya, tetapi juga mendapatkan petunjuk bagaimana sisa-sisa awal pembentukan planet masih ada hingga kini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak batu kecil yang bertebaran di antara Mars dan Jupiter? Jawabannya terletak pada proses pembentukan planet yang tidak sempurna. Sisa-sisa planetesimal yang gagal bergabung membentuk planet utuh. Menurut teori utama, sabuk asteroid terbentuk dari material yang tidak pernah sempat bergabung menjadi planet karena pengaruh gravitasi Jupiter yang sangat besar. Gaya tarik gravitasi Jupiter mengganggu agregasi material, menyebabkan sebagian besar sisa-sisa ini tetap tersebar dalam bentuk asteroid. Bukti dari sampel meteor dan analisis komposisi asteroid mendukung hipotesis ini, sehingga sabuk asteroid menjadi laboratorium alami yang memungkinkan kita mempelajari kondisi awal pembentukan planet dan evolusi sistem tata surya. Di dalam sabuk asteroid, tidak semua benda itu sama. Mereka memiliki karakteristik yang luar biasa beragam. Kita akan melihat contoh nyata dari asteroid yang terkenal, dan mengapa keberagaman ini sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Contohnya Ceres. Ceres adalah asteroid terbesar, dan bahkan dikategorikan sebagai planet kerdil. Sementara Vesta dan Pallas menunjukkan perbedaan dalam komposisi. Ada yang berbatu dan ada yang mengandung banyak logam. Perbedaan ini memberi kita gambaran tentang kondisi berbeda di awal pembentukan tata surya. Dengan mempelajari keberagaman ini, para ilmuwan dapat mengungkap proses-proses yang terjadi di masa awal tata surya, yang membuka jendela untuk memahami evolusi planet-planet besar. Bayangkan jika salah satu asteroid dari sabuk asteroid melesat ke arah bumi. Meskipun sebagian besar asteroid hanyalah sisa-sisa pembentukan, beberapa di antaranya bisa menjadi ancaman serius bagi peradaban kita. Dampak asteroid besar bisa menyebabkan bencana global,
seperti yang diyakini terjadi pada kepunahan massal di akhir periode Cretaceous. Itulah mengapa para ilmuwan mengembangkan strategi defleksi, teknologi untuk mengubah lintasan asteroid sebelum mereka mendekati bumi. Dengan pemantauan yang cermat dan penelitian lanjutan, kita bisa mengantisipasi dan mungkin mencegah bencana yang tak terbayangkan ini, sekaligus memanfaatkan sumber daya dari asteroid melalui penambangan. Sabuk asteroid bukan hanya tempat yang penuh misteri, ia juga membuka peluang besar untuk masa depan manusia. Bayangkan sebuah masa depan di mana asteroid menjadi sumber daya utama bagi eksplorasi luar angkasa dan pembangunan koloni. Misi mendatang seperti Psyche dari NASA dirancang untuk mengeksplorasi asteroid logam, sementara banyak pihak juga melihat potensi penambangan asteroid untuk memperoleh logam dan mineral langka. Selain itu, sabuk asteroid dapat menjadi batu loncatan untuk perjalanan antar bintang, karena material di sana bisa digunakan sebagai bahan bakar atau sumber daya untuk koloni luar angkasa. Dengan teknologi yang terus berkembang, eksplorasi asteroid tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah tata surya, tetapi juga membuka jalan bagi era baru dalam penjelajahan dan pemanfaatan ruang angkasa. Banyak orang sering keliru membedakan antara asteroid, meteor, atau komet. Padahal masing-masing memiliki karakteristik unik yang membedakan satu dengan yang lain. Dalam beberapa detik ke depan, kita akan menjelaskan perbedaannya. Asteroid ialah objek berbatu atau logam yang mengorbit matahari. Kebanyakan ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Mereka bisa berukuran kecil hingga ratusan kilometer. Kalau meteoroid, itu adalah potongan kecil asteroid atau komet yang bergerak di luar angkasa. Biasanya, meteoroid jauh lebih kecil daripada asteroid, hanya beberapa milimeter hingga beberapa meter. Lalu ada meteor. Jika meteoroid memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan udara, kita menyebutnya sebagai bintang jatuh atau meteor. Ini adalah cahaya terang yang melintas di langit. Jika meteor berhasil mencapai permukaan bumi tanpa habis terbakar, maka sisa yang jatuh ke tanah disebut meteorit. Banyak meteorit yang ditemukan mengandung unsur logam seperti besi dan nikel. Berbeda dengan asteroid yang kebanyakan berbatu, komet terdiri dari es, debu, dan gas. Komet berasal dari daerah yang lebih jauh di tata surya, seperti sabuk Kuiper atau awan Oort, dan memiliki ekor bercahaya saat mendekati matahari karena esnya menguap. Tabrakan meteorit ke bumi di masa lalu telah memberikan elemen penting yang membentuk kehidupan. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban tentang asal-usul kehidupan dari meteorit yang datang dari luar tata surya. Jika kamu tertarik dengan eksplorasi luar angkasa lainnya, tonton video kami tentang planet Jupiter. Di sana kami mengupas semua hal tentang planet terbesar itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di eksplorasi luar angkasa berikutnya.